Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, seluruh umat Tuhan yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Saat ini sesungguhnya kita sedang memperhadapkan diri kita di hadapan Tuhan. Terlebih hati kita, suasana hati kita. Suasana hati kita ketika kita menghadap kepada Tuhan adalah hati yang merindukan Tuhan. Hati yang merindukan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena demikianlah maksud ibadah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Supaya bukan saja kita yang akan berjumpa dengan Tuhan, tapi Tuhan sangat menikmati perjumpaannya dengan hati kita. Maka dalam kesempatan ini, saya ingin meneguhkan setiap saudara sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan, yang menjadi umat kepunyaannya. Bahwa saat ini kita sedang mempersiapkan diri untuk memasuki bulan yang ketiga di tahun yang baru 2016 ini. Di mana kita akan bersama-sama sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, akan mempersiapkan diri untuk memperingati satu peristiwa yang besar, yaitu karya penebusan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka sesungguhnya kita sedang diperhadapkan kepada rencana penyelamatan Allah untuk umat manusia. Saya tekankan sekali lagi rencana penyelamatan. Lebih khusus lagi tentang rencananya yang luar biasa itu. Maka kesempatan ini saya ingin mengajak saudara untuk memastikan, adakah hari-hari yang sudah saudara jalani, baik ketika membangun keluarga, pekerjaan, bisnis, bahkan aktivitas ibadah dan pelayanan kita, adakah kita memiliki satu kepastian bahwa kita menjalaninya sesuai dengan rencana Allah? Atau saya mau katakan dengan redaksi yang lain, adakah apapun yang kita kerjakan sejauh ini adalah rencana Tuhan? Sebab saya mau katakan, Tuhan Allah itu setia untuk menyertai rencananya. Artinya, ketika kita ada di dalam rencana Tuhan, dipastikan bahwa Tuhan pasti menyertai saudara. Karena firman Tuhan jelas meneguhkan bahwa tidak ada satu rancangan Tuhan yang gagal. Dengan demikian Tuhan pasti akan memulainya, akan mengerjakannya sampai selesai sempurna. Saya dalam kesempatan ini mau mengingatkan satu peristiwa akan rancangan Allah buat umat pilihan yang disebut sebagai bangsa Israel. Yang sejatinya saudara dan saya pun adalah menjadi bangsa pilihan. Karena kita telah menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara bisa pastikan itu tertulis dalam Galatia pasal 3 ayat 26 sampai dengan ke-29. Tidak ada bedanya lagi adakah orang Yahudi, orang Yunani, laki-laki atau perempuan. Namun barang siapa telah dibaptis dalam Kristus, kita telah menjadi milik Kristus. Dan kalau kita adalah milik Kristus, kita semua adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Maka memastikan bukan saja bangsa Israel yang menjadi bangsa pilihan Allah, tetapi saudara semua yang saat ini sedang memperhadapkan diri saudara dalam ibadah ini. Saudara semua adalah juga bangsa pilihan Allah. Yang artinya bahwa kepada bangsa pilihan Allah, Allah punya rencana, rancangan yang akan dikerjakannya sampai kepada kesempurnaannya. Saya mengingatkan bangsa Israel yang dikeluarkan dari Mesir, sekalipun mereka hidup dalam kelimpahan, namun statusnya adalah sebagai budak. Maka Tuhan tidak menjadikan kita budak. Maka dikeluarkannya bangsa itu dari Mesir. Sekalipun harus menjalani 40 tahun di padang gurun. Namun penggenapannya pasti. Bahwa Tuhan yang telah berjanji, Tuhan yang telah merancangkan untuk membawa bangsa pilihan itu masuk ke negeri Kanaan. Negeri yang limpah susu dan madunya, untuk menjadikan bangsa itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Demikian juga saudara. Tuhan punya rencana untuk memberkati saudara, tapi tidak berhenti untuk memberkati saudara. Tetapi Tuhan mau menjadikan setiap saudara
menjadi berkat bagi kota dan bangsa ini? Adakah saudara sudah menjadi berkat bagi anggota keluarga, bagi lingkungan di mana saudara ada? Akankah dengan kehadiran saudara mereka menjadi mendapatkan sesuatu, membuat mereka yang putus asa bersemangat kembali? Bahkan akankah kita sudah membiasakan diri untuk mendorong orang dalam kasih supaya mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan baik? Sementara saudara mendorong orang lain, kita juga harus memastikan bahwa kita tetap dalam rencana Allah. Sekali lagi, baik dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, ibadah, dan pelayanan kita. Pastikan saudara ada dalam rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, maka ini yang akan menjadi pesan saya untuk membuat kita bisa memenuhi 3 tuntutan Tuhan 2016 ini. Yaitu hidup kita, hidup berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah kita. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.